drainase enggak. Jadi pada pasien endokrin itu apakah misalnya ada dipasang selang yang untuk mengeluarkan cairan, entah itu di perut, entah itu misalnya dari NGT gitu ya, itu drainase atau enggak. Ada kelihatan ada muntah enggak, itu tampilan umum ya. Kemudian ada pemasangan NGT enggak, jadi ini mah disebutin aja ya. Ada atau tidak, jadi cara nyebutinnya ada kita inspeksi umum, ada tidak drainase, ada tidak muntah, ada tidak pemasangan NGT, apakah pasiennya ada obesitas atau kaheksia. Obesitas itu berarti kan kegemukan. Kalau kaheksia kebalikannya, pasiennya kurus rempeng, kurang gizi, malnutrisi ya. Tapi bedakan dengan yang memang dia kurus sehat ya. Kalau kaheksia mah benar-benar tulang doang gitu ya. Pada orang-orang kwashiorkor biasanya gizi buruk ya, gitu. Kaheksia itu. Konjungtiva sama ya, cek juga, sklera juga ada sama, warna kulit pucat sama, mukosa mulut juga sama ada ya, gangguan menelan, stomatitis itu ada, GVV juga ada ya, berarti dicek ya, walaupun tadi nggak dapat endokrin di pencernaan ternyata dicek ya. Kemudian inspeksi adanya limfadenopati, ada gambarnya kan yang saya kirim di grup limfadenopati. Nah ada pembesaran limfa di sini ya, di bagian leher ya. Biasanya kadang ada inflamasi atau peradaman ya. Kemudian di kuku, nah kuku juga saya kasih lihat gambarnya. Ada yang kukunya seperti garis putih, kalau dulu mah katanya ada yang itu suka. ada yang Ini udon dipercaya. ada yang benci. Nah itu sebetulnya ada maknanya. Ternyata itu pada pasien dengan apa katanya? Hipoalbumin ya. Albumin kurang. Iya. Kayak gini kan Bu? Albumin kekurangan. Ada yang jadi apa namanya, proteinnya berarti makan proteinnya lebih banyak ya. Kayak yang banyak. Ya, yang mengandung banyak albumin atau protein pada hewan itu lebih banyak ya gitu. Kemudian kalau koilonesia ada leukonychia. Kalau leukonychia tadi itu ya ada garis putih di kuku. Kalau koilonesia itu dia cekung ya, kayak kejempet ya kukunya ya gitu. Itu artinya apa? Ada anemia pada zat besi ya. Gambarnya ada di grup ya. Itu yang khas ya. Kemudian nomor 14 palmar erythema. Jadi ada kemerahan di sini, biasanya ada di telapak tangan. Biasanya ada penyakit hepar, ada hepatitis, sirosis hepatis, CA hepar. Biasanya ini ada palmar erythema ya, merah-merah di bagian telapak tangan dan biasanya nyeri ya gitu. Kemudian needle thread, ada bekas jarum ya, ada bekas jarum ya, seperti ada kayak bekas jarum, itu berarti ada tanda hepatitis ya. Atau pada pasien apa kalau ada bekas jarum, takutnya dia HIV ya, bertato, misalnya bekas jarum tato gitu ya, needle thread namanya. Kemudian peteki, tadi ada ya peteki di abdomen juga ada ya, peteki, spider nest ada. Kenapa? Keserang. Ginekomastia gimana? Ginekomastia apa? Ginekomastia itu jadi laki-laki tapi payudaranya gede seperti perempuan. Itu gemuk. Biasanya gemuk ya, Be? Yang gemuk. Betul banget ya. Tapi Kalau yang dia ragawan gitu kan Itu kalau itu kan otot itu ototnya itu Mas. Kalau itu dia kumpulan lemak ya, gitu, kumpulan lemak. Biasanya pada penyakit hepar ya. Kemudian inspeksi abdomen, simetrisitas ini hampir sama ya. Bedanya dia kalau untuk yang pencernaan kita lihat ada stoma apa enggak, stoma kan? Ini stoma nih ya. Ini pada pasien-pasien CA kolon atau penyumbatan di kolon, ini lubang stoma ya, jadi nanti BAB-nya keluar lewat sini ya, keluar lewat sini. Ini kan plastiknya, terus jadi nanti apa emang keluar sendiri? keluar sendiri. Nanti ditampung di sini. Nah, memang seharusnya tindakannya saya munculkan stoma, cuma karena memang saya tidak ajarkan, jadi yaudah deh nggak usah, nanti aja deh stoma firma ya gitu. Jadi cukup bonker, enggak sebetulnya mah nggak nyampe nonjol begini. Dia sampai ini kan si kolon tuh diligasi, jadi dipotong, ditarik ke atas ke abdomen. Kenapa? Karena dia nggak bisa BAB lewat anus untuk sementara, lewat
dubur ya, Dubur. gitu. Kalau udah bisa lagi balikin. Kalau udah bisa lagi mah bisa. Ya jadi ada yang memang dia semi permanen, ada yang dia permanen. Kalau permanen seumur hidup dia pasang ini. Kalau yang dia hanya sementara, misalnya karena saya pernah ikut operasinya ya, Gila, untuk yang saya Apollon dulu waktu di RSAS Bandung waktu magang. Jadi ini di black nih, black gitu ya. Nah si kolonnya itu karena dia numpuk feses banyak, ukuran kolonnya yang harusnya segede gini, dia bisa segede gini satu kolonnya itu ya. Isinya feses semua. Isinya feses semua, terus digunting sama dokternya, terus kayak kita ngebersihin usus ayam. Iya. Jadi dibersihin lagi pakai NaC, betul, sampai keluar semua itu sih yang kering-keringnya. Ya, habis bersih semua, dibersihin, dicuci pakai cairan. Ada cairan khusus H2O2 gitu, dicuci pokoknya si ususnya dibalikin lagi aja, ya. Kemudian nanti diligasi, mana yang tersumbatnya dikeluarkan, dibuat lubang. Nah, ini bisa ada yang single barrel, ini mah single barrel ya, artinya dia lubangnya cuma satu. Tapi ada yang double barrel tuh lubangnya 2, jadi si kolonnya dibuat 2 lubang. Dibagi Dua lubang, jadi yang kayak gini ada 2. Oh, berarti Iya nih double Nah. barrel. Ini single barrel, ini double barrel. Dan tergantung ya, tergantung kolon mana yang tersumbatnya. Ya, posisinya bisa macam-macam. karena kan ada yang dia usus penyerapan, ada yang dia untuk apa namanya, pembusukan makanan, ya kan beda. Nanti kolon yang akan dihasilkan yang keluar pun akan beda. Ada yang kalau dia usus penyerapan mah kan tinggal sisa-sisa, jadi paling dia cair. Tapi kalau misalnya yang dia udah kerombak pembusukan, dia biasanya agak padat gitu ya. Kolon bawahnya agak padat, kalau sini biasanya cair. Jadi kayak mencret itu ya, diare gitu. Nanti ini nggak boleh sampai penuh. Ya, ini dilepasin, dibuka, diganti kantong stomanya. Ini kantong stomanya juga yang modifikasi ya. Ada yang memang bagus ya, yang mahal. Dia bisa awet mungkin 3 bulan lah, ya lumayan. Nanti dia ganti lagi per 3 bulan gitu ya. Jadi mahal, ada obatnya, jadi mencegah supaya iritasi. Kan pasti dibuka, bersihin, buka itu kan pasti ada iritasi ya, gimana pun juga ya gitu. Kemudian ada teknik wash out. Pokoknya pasien-pasien di RSAS Bandung itu yang kayak begini itu jangan salah, bukan hanya pasien dewasa ya, anak-anak ya. Dan mereka udah pintar-pintar ngebersihin ini ya. Sampai kan ini kan di dalam ini kan pasti ada sisa-sisa yang ring. Ini nanti akan disemprot pakai spray yang untuk NGT prot gitu ya, wash out namanya. Nanti dia akan mudah kayak apa namanya, kayak gunung meletus gitu. Mantap. Gitu. Jadi bersyukurlah ya kalian yang masih sehat. mahal. Jadi tahan makanya. Tahan. Kemudian jam 1. Oke. Kemudian ASI tes, tingkat perut juga sama ya, udah ya. Hernia umbilical ada, distensi abdomen ada, auskultasi keempat abdomen, bisi khusus, kris masuknya juga sama ada ya. Jadi nggak usah saya jelaskan lagi ya. Sama aja, tapi cuma kalau dikenal lebih sedikit. Kayak enak tapi sedikit. Kayak enak kalian itu. Palpasi sama, perfusi sama. Ya. Nah, yang berbeda adalah nomor 28, yaitu pemeriksaan titik McBurney. Yang untuk yang pencernaan. Ya. Titik McBurney ini kalau nanti teman-teman dapat kasus appendicitis usus buntu, tapi yang pre-op atau yang belum dioperasi, ya. Jadi ini adalah pemeriksaan khas untuk menentukan ini nyerinya karena appendicitis atau bukan. Gimana caranya? Ini pasien kita tekuk, fleksikan kakinya satu. Nah, titik McBurney itu di mana sih? Ini kan umbilikus. Ini tulang sias kan atau crista iliaca ya. Tulang sias ini kita kan udah tarik garis lurus. Kita ambil sepertiganya. Nah, sini kan kuadran kiri bawah. Letak appendix sini kan? Nah, pada saat kita tekuk kakinya, kita tekan sini, pasiennya nyeri banget. Nah, itu berarti dia appendicitis. Ya. Itu adalah pemeriksaan titik McBurney. Itu adalah pemeriksaan khas untuk menentukan dia appendicitis atau bukan. Kakinya yang nyeri apa bagian sini? Ininya lah. Kan ininya. Kalau ini mah jam. Oke, kalau yang lainnya ini sama ya? Oh iya, satu lagi yang terakhir 31 ini yang saya revisi adalah mengkaji luka post operasi, sama aja kayak tadi ya.
Kalau misalnya nanti teman-teman dapat kasus pencernaannya yang post operasi, mau post operasi laparotomi ke, ya, misalnya post operasi appendix ke, atau post operasi yang lainnya, berarti kita kaji primary dan secondary healing. Kayak tadi ya, jahitan, edema, kemerahan, ada tanda-tanda infeksi, ya, kayak gitu-gitu, ya. Sama aja, itu aja perbedaannya ya. Sama yang bagian atas ya, yang tadi ada tambahan-tambahan untuk pencernaan.